Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Ketemu lagi sama aku Dispung. Cajapung Jawa Lampung bocah kepo bawel cerewet tembem pesek sek sek sek. Apa kabar semuanya? Jangan lupa sebelum kalian kasih komentar, like, dislike-nya, tonton dan dengarkan video yang kalian buka sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman, oke? Dan terima kasih untuk sahabat semua. Semoga kabar kalian tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan aktivitas kalian jalankan dengan lancar. Oke. Di sini aku mau menanggapi beberapa hal. Pertama, ya saya mendoakan ya dengar kabar Bapak Prabowo Subianto sedang sakit gitu. Kalau Pak Sandiaga Uno mengatakan sih katanya karena terlalu banyak bicara saat kampanye gitu. Tapi gimana pun kita doakan semoga Pak Prabowo lekas sehat dan pulih kembali gitu ya. Untung nggak kehujanan kayak Pak Jokowi ya. Mungkin bukan karena terlalu banyak bicara, mungkin terlalu banyak emosi, marah-marah hingga tensinya naik gitu kali ya. Dan apapun alasannya mungkin lain kali kalau kampanye nggak perlu banyak bicara ya, nggak perlu banyak bentak-bentak, nggak perlu banyak marah-marah, cukup joget-joget saja gitu. Masyarakat mungkin sudah tahu maksud dari arti jogetan tersebut gitu ya, nggak perlu banyak bicara supaya nggak drop lagi gitu. Tetap kita doakan semoga Pak Prabowo lekas sehat gitu ya. Yang kedua, saya ingin menanggapi pernyataan dari Bapak Saididu, Saididu yang mengatakan katanya teknologi itu jangan dimasukkan ke Papua karena orang-orang Papua itu belum nyampe gitu, belum bisa menerima, belum nyampe urusan masalah teknologi. Why not? Inilah kesalahan pemerintah sebelumnya kenapa tidak mengenalkan teknologi ke Papua. Papua sama seperti daerah-daerah lainnya. Jangankan Papua, pedalaman-pedalaman manapun itu berhak untuk dikenalkan masalah teknologi. Karena zaman sekarang itu zaman teknologi, zaman semakin canggih, urusan semua itu harus ada kaitannya dengan teknologi. Kenapa nggak sampai untuk disampaikan kepada masyarakat Papua? Saya rasa masyarakat Papua pun banyak yang cerdas-cerdas, banyak yang tahu masalah teknologi dan teknologi pun sudah masuk di daerah Papua gitu. So, apa salahnya? What's the problem gitu loh kalau pemerintah ingin mengenalkan masalah digital, masalah ini itu teknologi ke Papua gitu ya, karena Papua juga Indonesia, bukan hanya kota-kota besar, bukan hanya wilayah yang udah rame yang pantas untuk dimasukkan teknologi gitu ya. Papua juga bagian dari Indonesia yang berhak untuk menerima pemasukan memperkenalkan teknologi-teknologi yang ada di Indonesia ataupun kelasnya dunia gitu. Pengguna handphone, pengguna Android dan sebagainya di Papua juga sudah banyak yang terkoneksi gitu kan. Dan tentunya juga itu semua karena adanya penguatan satelit ya, penguatan sinyal jaringan yang semakin disebarluaskan kepada pelosok-pelosok tanah air Indonesia gitu. Jadi menurut saya pernyataan Pak Saididu itu gimana ya, seolah-olah merendahkan banget orang-orang di Papua sana gitu. Padahal orang Papua itu juga banyak yang pinter-pinter, banyak yang cerdas-cerdas, bahkan banyak juga yang sekolah di luar negeri gitu kan. Di New Zealand juga ada, di Australia juga ada. Dan warga Papua juga itu bukan khusus orang Papua aja kok, orang Jawa yang tinggal di Papua juga banyak gitu. Jadi teknologi dikenalkan ke Papua itu sesuatu yang bagus menurut saya gitu ya. Masa terus kapan mau memperkenalkan teknologi kepada Papua kalau nggak dimulai dari sekarang gitu? Kita sudah menyia-nyiakan puluhan tahun, kita sudah menyia-nyiakan beberapa tahun untuk meninggalkan Papua dari berada di keterbelakangan, dan sekarang pemerintah menggencarkan memperkenalkan teknologi ke Papua. Ada yang mengatakan jangan masukkan teknologi ke Papua karena mereka belum sampai gitu. Belum sampai apanya? Daya pikirnya. Serendah itukah orang tersebut memandang
keahlian, kepandaian, kecerdasan masyarakat Indonesia. Aku heran kok kepada pihak sebelah itu, Mbak. Suka banget ngeremehin masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Bukan justru memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kekuatan kepada masyarakat dimanapun berada untuk terus bersaing, untuk terus semangat, untuk terus maju supaya bisa supaya kita bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan, apa yang negara lain bisa lakukan gitu. Kita bisa gitu loh. Kita harus yakin bahwa kita itu bisa, kita itu mampu. Nggak di Papua, nggak di Lampung, nggak di Kalimantan, nggak di Sulawesi, nggak di NTT, dimanapun berada, kalau memang pemerintah ingin memberikan keadilan dalam bentuk hal apapun itu, Indonesia pasti bisa. Indonesia harus yakin Indonesia pasti bisa maju, lebih maju dari negara-negara lain. Begitu seharusnya kan? Dan yang terakhir, saya ingin ucapkan congratulations kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mendapatkan penghargaan kembali masuk kepada Menteri terbaik, Menteri Keuangan ya, Menteri Perekonomian terbaik se-Asia Pasifik gitu. Jadi kalau Fadlizon sih nggak suka gitu ya, Menteri terbaik tapi hutang begini, yang dipikirin hutang mulu ya, heran aku deh. Gimana pun, congratulations buat si Ibu Sri. Ibu Sri adalah salah satu Sri Kandi Indonesia, putri terbaik Indonesia, wanita terbaik Indonesia, dan saya yakin penghargaan tersebut bukan diberikan karena hal-hal yang rendah nilainya, tetapi karena kerja-kerja yang memang dinilai sangat membanggakan, yang kerja-kerja mempunyai hasil yang sangat baik. Sekali lagi congratulations ya. Itu saja deh ulasan saya. Dimanapun kalian berada, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, kalian jangan pernah merasa rendah dalam hal pendidikan ataupun kesanggupan ataupun keberanian ataupun kepiawian kalian. Teknologi tetap kita butuhkan karena kita menghadapi dunia, perkembangan dunia yang semakin maju, semakin canggih dan canggih, entah itu di Papua ataupun di mana. Kita berhak untuk mendapatkan dan diperkenalkan teknologi yang makin hari makin maju. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk Indonesiaku. Terima kasih.